Selamat malam semua nasabah yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri maupun calon nasabah dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Sarno. Tempat tinggal saya saat ini di Bekasi, masih di tempat yang lama. Tepatnya masih di perumahan Wisma Asri. Asli saya dari Jawa Timur, Ponorogo. Latar belakang saya semuanya sudah tahu bahwa saya 20 tahun bekerja sebagai security. Saya yakin semuanya tahu pekerjaan security, berangkatnya tidak boleh terlambat. Ya, begitu sudah nyampe di kantor, ganti pakaian, langsung ada di depan pintu, bos masuk, buka, hormat, bos keluar, buka lagi, hormat. Banyak hormat, yang jelas gajinya sedikit. Itu saya syukurin, ya, bisa menghidupin keluarga saya selama 20 tahun. 2012-2013 saya mengundurkan diri. Kenapa mengundurkan diri? Karena yang tadinya saya karyawan tetap dipindah ke outsourcing, sehingga saya mengundurkan diri. Nah, setelah saya mengundurkan diri, saya pengen cari pekerjaan di luar yang sudah saya tekunin 20 tahun. Tapi ternyata begitu saya coba di lapangan selama saya 2 tahun, itu sulitnya luar biasa. Ya, sempat saya belajar sama tetangga saya, itu dari Majalengka, itu dagang kolor. Tapi walaupun dagang kolor, ilmunya juga sulit untuk kita dapatkan. Saya tanya, belanja kolornya di mana? Belanja kolornya di Cibulir. Hanya itu yang saya dapatkan. Saya tanya yang lain-lain, harganya berapa, per kodinya, per bijinya, itu nggak pernah dikasih tahu. Pokoknya ke Cibulir aja, nanti tawar-tawar sendiri di sana. Tapi ternyata ilmu itu juga bermanfaat buat saya, walaupun hanya dapat ilmunya hanya ke Cibulir, karena tekad saya ingin saya berdagang, saya langsung ke Cibulir dengan membawa uang. Setelah nyampe di Cibulir, karena saya belum pengalaman, ya udah saya beli apa adanya aja, kodian. Kodian, setelah kodi, saya bawa pulang. Ternyata sudah nyampe di rumah, saya bukain itu ternyata celana itu banyak yang sobek, yang belum selesai dijahit. Ya ibarat saya masih rugi, nggak apa-apa, itu namanya belajar. Ya kan? Setelah saya kedua, ketiga, jadi pinter saya. Nggak bisa dibohongin lagi. Ke Cibulir datang, beli bijian kalau boleh, nggak boleh ya nggak bisa beli. Akhirnya jadi situ jadi pandai. Tapi setelah saya dagang celana, dagang saya, kolor saya pun unik. Mungkin orang nggak percaya kalau saya dagang kolor itu, suka saya itu keliling, nggak mau saya di pasar. Jam 8 saya berangkat, pulang itu jam setengah 12, jam 12. Dagang kolor saya selalu saya teriak-teriak. Kolor yang rusak bisa ditukar dengan kolor saya dengan nambah 15.000. Mungkin lucu, tapi banyak yang datang bawa kolor rusak dengan 15.000. Setelah 15.000-nya saya terima, kolor yang rusaknya saya suruh bawa pulang dengan kolor yang baru. Wah, luar biasa kan. Tapi begitu saya jalankan, kayaknya untuk jadi orang yang kaya nggak mungkin, karena modalnya juga sedikit, tenaga saya nggak kuat. Kalau toh seandainya saya berangkat pagi, pulang pagi lagi pun nggak bisa jadi orang kaya kan. Ya mungkin karena doa istri, doa anak, doa saya sendiri, doa orang tua, sehingga tiba-tiba hati saya itu digerakkan untuk datang ke Jakarta dengan membawa motor buntut dengan waktu itu handphone saya ini, ya kan. Sampai saat ini ada di saya. Ya saya yakin kalau teman-teman semuanya, kalau handphonenya seperti ini,
ini orang ada uang atau enggak ada uang, atau orang kaya atau orang biasa saja. Inilah handphone saya sampai saat ini pun ada. Ya. Nah, begitu saya datang ke Jakarta, saya duduk di emperan toko. Setelah saya duduk lama, tiba-tiba di sebelah saya sana juga ada duduk kurang lebih sekitar 3 meteran. Akhirnya deket-deket, kenalan, saya Sarno, saya Aprial. Nah, dari situlah saya bisa kenal Pri-Eye itu dari Master Aprial. Mungkin rezekinya Pak Aprial juga rezeki saya. Pak Aprial cerita kepada saya bahwa perusahaan Sentral Syariah akan buka konsep pemasaran baru. Konsepnya yaitu nabung dan ngajak orang nabung akan dapat income tanpa batas. Itu dia bilang. Siapa yang tidak tertarik kalau dia bicara tentang menabung dan mengajak orang menabung, bisa mendapatkan income tanpa batas. Pada saat itu saya nganggur, saya tidak ada pekerjaan. Ya kan? Akhirnya saya tanyain brosur tidak ada, apa yang Pak Aprial punya? Yang Pak Aprial punya yaitu waktu itu ada ilustrasi 1 ngajak 3 di bulan ke-8 itu bisa punya penghasilan 300 juta kron agensi. Wow, dari situlah saya senang banget, ya kan? Kalau ini saya lakukan, wah, saya berarti jadi orang kaya lagi dari situ, ya. Akhirnya, boleh nggak Pak Aprial ini saya bawa? Pak Aprial tidak boleh. Ya udah, kalau bisa saya fotokopi. Boleh kalau difotokopi. Saya fotokopi, saya bawa pulang dengan senang hati. Sudah nyampe di rumah, saya ngomong sama istri saya. Oh, ini ada bisnis bagus. Bisnis apa? Bisnisnya nabung. Dan mengajak orang nabung, kita bisa seperti tetangga kita punya gaji setiap bulan. Istri saya senang banget. Begitu saya tanya, punya tidak uang 350.000 untuk nabung. Waktu itu hanya 350, belum yang 50.000, hanya 350. Akhirnya, ya kan, istri saya kan nganggur sudah lama, ya kan, uang 350 nggak ada simpenan gitu kan. Akhirnya, ini bagus, bisa nggak cari pinjaman di tetangga? Ya udah nanti saya coba, gitu kan. Sambil istri saya mencari pinjaman, karena saya sudah yakin bahwa kalau ini saya kerjakan, bagi saya, saya jualan kolor aja bisa, mau sih ngajak nabung juga tidak bisa, ya kan? Saya pasti bisa, gitu kan? Akhirnya dari situ saya sudah punya keyakinan saya sudah keyakinan tingkat dewa. Mungkin beda dengan teman-teman kita saat ini yang hari ini, yang malam ini nonton, ya kan? Yang saat ini belum bergabung dengan Pri-Eye, sudah dijelaskan tadi presentasinya, testimoninya oleh Bu Rina. Mungkin semangat luar biasa, ya kan? Saya mau gabung. Begitu nanti mungkin setelah keluar, setelah tidak mendengarkan dan dia coba mengajak teman, ternyata ditolak, mungkin sudah mental, sudah tidak jadi gabung. Kalau saya tidak, beda. Pada saat itu, saya sudah punya keyakinan tingkat dewa. Kenapa? Kalau seandainya saya gagal saja dalam waktu 1 tahun, kalau di 1 ngajak 3, ya kan? 1 tahun. Kalau seandainya saya gagal 90%, kalau per bulannya kron itu 300 juta, berarti saya 1 tahun ke depan punya penghasilan 30 juta. Itu menurut saya. Kalau seandainya saya gagalnya 95%, saya hanya 5% keberhasilan saya, berarti 12 bulan ke depan saya punya penghasilan 15 juta. Kalau seandainya saya gagalnya 97%, berarti 12 bulan ke depan, saya masih punya penghasilan di atas 10 juta. Itu menurut saya. Dan kalau seandainya saya punya 12 bulan ke depan, saya punya penghasilan 10 juta, itu pun sudah mengalahkan pekerjaan saya yang selama 20 tahun. Nah, akhirnya luar biasa, apa yang saya pikirkan itu terwujud. Di tahun 2015, tepatnya di bulan Januari, saya meraih posisi, yaitu posisi bron dengan punya penghasilan 11
juta. Luar biasa. Ya. Itu yang membuat saya terus semangat. Ya. Keyakinan saya nambah besar. Ya. Walaupun di awal-awal selama 1 tahun 2000, saya bergabungnya itu tanggal 16 Januari. Kenapa 16 Januari? Saya bilang tadi di awal, saya mencari 350 itu tidak segampang apa yang saya pikirkan. Itu pun harus nungguin sampai tanggal 16 saya baru bergabung. Dan alhamdulillah dapat. Begitu dapat, ya udah saya bergabung. Ya kan? Setelah saya bergabung, yang pertama yang saya targetkan, yang pertama itu saya harus bayar utang. Dan di bulan kedua saya harus bisa bayar premi, jangan sampai utang lagi. Apa yang saya lakukan? Udah berangkat jam 9 pagi karena saya sudah tidak ada pekerjaan lagi. Saya keliling mengenalkan produk 3i ini kepada teman-teman saya. Walaupun di lapangan juga banyak yang nolak, juga banyak juga yang terima. Ya, dalam 14 hari memulai tanggal 16, tanggal 30, kurang lebih nasabah saya sekitar 30 orang, dan bulan depan, kebetulan saya tidak mengejar elit pada saat itu, dan di bulan berikutnya, tanggal 26, saya dapat gaji kurang lebih di bulan pertama itu 1.800.000. Saya bisa bayar utang, saya bisa bayar premi di bulan kedua, langsung istri saya tabungkan. Saya semakin semangat mencari orang baru lagi, membantu nasabah di bawah saya. Di bulan kedua, dari 1.800.000 saya naik ke 2.400.000, istri saya sudah 1 juta. Wow, di bulan kedua saya beli lagi premi yang tadinya hanya 350, saya beli lagi yang 700, ini 1.050. Istri saya langsung di bonusnya sudah 1 juta, sudah gratis. Membuat saya semakin semangat. Di bulan ketiga, istri saya sudah gratis, anak saya belikan. Saat ini saya sudah punya 20 polis. Ponakan saya semuanya sudah saya belikan. Ya. Perkembangan bisnis saya, berarti nanti Januari 2019 setelah 5 tahun. Ini baru perjalanan ke 5 tahun. Saat ini saya sudah crown dan istri saya sudah silver agency, dan kebetulan anak saya sudah masuk di posisi gold agency. Perjalanan saya dari tahun pertama memang agak lambat. Kenapa lambat? Karena di awal itu banyak masalah karena masih offline. Saya pernah ditinggalkan jaringan saya, pindah ke semua multi level investasi bodong. Tidak masalah buat saya. Saya bisa mencari orang baru lagi. Dari grupnya Pak Anjar itu ke bawah sampai Pak Ari Praptono, mungkin yang sekarang ini nonton dengan live malam ini, dia pun jadi saksinya bahwa saya pernah ditinggalkan jaringan saya, satu gerbong itu hilang, pindah ke investasi bodong. Saya bilang tidak masalah, ya terus kerjakan aja kalau memang di sana bisa mendapatkan hasil. Ternyata apa? Hanya 3 bulan 4 bulan kemudian investasi bodong itu langsung lab, termasuk saya pun kena. Saya pun masuk karena nggak diajak nasabah, ya udah saya ikut, akhirnya saya pun kejeblok. Tapi tetap saya yakin bahwa ini SHR akan besar. Akhirnya teman-teman saya yang pindah gerbong tadi balik lagi ke jaringan saya, dan setelah itu sampai saat ini terus bertumbuh. Saat ini saya sudah punya nasabah itu 140.000. Dan tadi baru saya lihat hari ini tadi untuk omset di bulan Oktober, prediksi saya baru masuk kenaikan 500 jutaan. Dan mudah-mudahan semua tim dari under Pak Kwancen bisa mendapatkan kenaikan, ya, dengan adanya testimoni seperti ini, dengan adanya presentasi lewat Zoom ini, bisa meningkatkan omset. Dan alhamdulillah saya pun selama 3 bulan ini terus naik setiap bulannya kurang lebih hampir 500-an. Ya, ini luar biasa. Dan mudah-mudahan bulan ini juga prediksi saya sudah di atas 500 kenaikannya di November, karena saya lihat perkembangannya. Di tahun 2015 saya naik posisi bronze,
Memang agak lambat, tetapi terus saya pacu. Bulan April 2015 saya naik posisi silver. Bulan Agustus 2015 saya naik gold. Dan Desember 2015 saya langsung naik posisi platinum. Penghasilan saya platinum terbesar di bulan Maret itu tembus di angka 72 juta, luar biasa. Ya. Dari Desember 2015 untuk naik ke posisi titanium itu betul-betul saya kejar. Target saya hanya 5-6 bulan masuk titanium, ternyata tidak. Ya. Saya kejar, turun lagi, tidak masalah. Yang asik kan memang membangun bisnis tidak harus naik terus, juga turun akan membuat kita pandai atau kita membuat kita kuat. Naik turun itu sudah biasa di dalam kita berbisnis. Ya. Di Desember 2015 ke Desember 2016 saya naik posisi platinum, luar biasa. 16 platinum, dari platinum itu ke titanium itu yang sangat panjang, 1 tahun. Baru Desember 2017 saya bisa naik posisi titanium. Tetapi begitu saya masuk titanium di 2007, di Desember 2016, 2017, di bulan Agustus, tepatnya hanya 8 bulan, saya bisa naik posisi Crown Agency. Dan mudah-mudahan semua nasabah ya terus semangat, jangan pernah mundur, karena saya pun juga mengalami. Yang pertama, saya belum pernah yang namanya kenal dengan asuransi. Yang pertama, pada saat saya mengembangkan di awal itu banyak kendala, tetapi kendala-kendala yang saya dapatkan itu justru membuat saya jadi pandai, jadi kuat, jadi pinter. Pada saat di awal pun saya ditanyain RBC saya tidak tahu. Ditanyain fund manager pun saya tidak tahu. Ditanyain macam-macam tentang asuransi, saya tidak paham. Tapi karena tidak paham tadi, saya selalu tanya ke kantor. Saya tanya lagi ke kantor, saya dapat lagi, saya sharingkan lagi, saya dapat, saya sharingkan lagi. Sekarang apapun pertanyaan dari calon sudah bisa saya jawab. Sekarang gampang kalau sudah Crown. Kalau tidak mau saya ajak, berarti tidak mau jadi orang yang kaya seperti saya, gitu kan? Gak apa-apa, agak nyombongan dikit, memang benar kan? Nah, selama perjalanan mau 5 tahun ini, nanti Januari 2019 5 tahun. Ya, ini luar biasa CAR. Lihat ya, nanti di Januari 2019, orang-orang yang saya ajak di Januari 2014 itu habis nanti. Ya, artinya sudah lunas 5 tahun pembayaran preminya. Tetapi orang yang saya ajak tadi di Januari 2014, nanti di Januari 2019 dia akan membeli lagi polis baru lagi. Januari, Februari makin banyak, Februari, Maret makin banyak, April, Mei, Juni, Juli itu semakin banyak orang yang dulu sudah lunas di 2014 itu lunas, nanti akan beli lagi di bulan-bulan itu. Artinya apa? Artinya di bulan Januari 2019 nanti akan mulai ada kenaikan yang orang baru ditambah lagi orang yang sudah 5 tahun beli polis lagi. Nanti makin lama makin banyak lagi. Lihat nanti setelah 5 tahun, nanti 10 tahun kemudian sudah selesai orang-orang yang 5 tahun di awal itu sudah selesai, mulai lagi di tahun 2019, dan orang yang memulai 2019 nanti akan selesai 5 tahun lagi, artinya akan beli lagi polis, akan ditambah lagi dengan orang yang 2019, ditambah lagi yang 5 tahun 2000 setelah itu, nanti akan ditambah lagi sama orang baru. Luar biasa. Ya, CAR luar biasa, konsepnya yang sangat luar biasa. Ya, jangan pernah mundur dari CAR. Dan alhamdulillah
selama 4 tahun ini bukan pamer, tidak, ngiming-ngimingin saja. Yang pengen ya ayo, yang nggak pengen ya udah nggak apa-apa, gitu kan. Saat ini walaupun begini juga, hitam-hitam begini, penghasilannya besar loh, kan, di atas 300 juta, ya kan, luar biasa, ya kan. Coba kalau nggak di CHR mana dapat, kalau di Satpam, aduh, di security, nggak mungkin, walaupun kerja re-entry 10 kali, 5 juta kali 10 baru 50 juta, tapi re-entry 10 kali. Meninggal dihidupkan lagi, kerja lagi security, meninggal dihidupkan lagi, meninggal dihidupkan lagi, re-entry. Kalau gajinya rata-rata per bulannya 5 juta, baru 50 juta. Re-entry-nya 10 kali, kalau di CHR tidak perlu, ya kan? Hanya kita setelah kita bergabung dengan CHR, target yang paling kecil dulu, target secepatnya itu bagaimana kita free dulu. Maksud saya, nabungnya tidak mengeluarkan dari kantong kita. Apa yang harus kita kerjakan? Paling tidak minimnya kita harus dapat elit. Kenapa? Biar bulan depan nanti begitu dia dapat bonus, bonusnya diambil membayar premi di bulan kedua. Ya kan? Sisanya untuk operasional. Nah, setelah elit sudah didapatkan, target yang kedua, bagaimana mengejar secepatnya tim agensi. Kalau sudah tim agensi, bantu di bawahnya untuk mengejar tim agensi, otomatis sudah masuk di leader. Kejar di bawahnya untuk jadi leader, otomatis sudah jadi bronze. Kejar di bronze di bawahnya, otomatis sudah masuk di silver. Kalau di bawahnya silver, ada 3 jaringan silver, dipastikan Anda sudah meraih posisi platinum agensi. Luar biasa ya. Saat ini perjalanan saya mau 5 tahun. Alhamdulillah pencapaian saya sudah bisa beli mobil 3 unit. Yang pertama itu R3, yang kedua itu HRP B350 SCA. Yang ketiga, yang kemarin saya di bulan 3 2018, Mercedes-Benz dengan plat nomornya B31SRN. Apa artinya? Sarno bergabung dengan 3i dengan modal hanya 350 saja. Itu artinya di mobil 2 saya. Dan nanti target saya di tahun 2019 saya akan membeli 1 buah mobil BMW yang pintu 2. Ya, mudah-mudahan ya. Ini sudah terwujud. Bukan hanya itu, saya bisa membeli ruko di Harapan Indah, ya, terus beli rumah mewah di Sumarekon. Walaupun saat ini saya nempatin rumah saya yang ada di Wisma Asri, ya kan. Rumah di Sumarekon nggak jauh dari tempat Wisma Asri, ini kurang lebih sekitar 20 menit. Ya, itu untuk tabungan saja, bukan untuk tempat pribadi. Tempat pribadi saya akan cari tempat yang minimnya tanahnya itu 500, yang nanti ada kolam renang dan rumahnya itu tingkat 3. Itu keinginan saya ya. Mudah-mudahan bisa terwujud. Karena saya yakin bisa terwujud. Kenapa? Karena pertumbuhan jaringan saya ini setiap bulan itu lebih daripada 5.000 orang. Saat ini di atas 5.000 orang. Ya, 5.000 nasabah yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Ya, di mana saja ada, mau di Jepang, di Korea, Singapura, ya, ada semuanya. Karena saya punya tim yang luar biasa, ada yang online, ada yang offline, ya. Itu yang saya dapatkan di selama mau 5 tahun nanti di Januari 2019. Ya, karena saya bergabung dengan 3i, ya, bimbingan Pak Wancen. Ya, pada saat awal saya kenal 3i itu dulu takutnya saya nanti salah langkah. Waktu itu saya tanya kepada tim yang ada di Bekasi, leader-leader di Bekasi. Dia tanya, begitu saya sampaikan di lapangan, siapa leader yang pegang 3i ini? Saya bilang Pak Wancen, gitu kan.
Nah, leader-leader Bekasi sudah tahu, oh kalau Pak Puancen itu orangnya komitmen, nggak akan pindah-pindah kemana-mana. Tapi kalau leader-leader yang lain, pindah sana, pindah sini. Sampai saat ini pun Pak Puancen masih tetap komitmen dan terus berjuang bersama-sama untuk membesarkan PRI Network Indonesia. Luar biasa. Dan malam hari ini kebetulan saya juga ada tugas untuk pertemuan, mungkin sampai jam 11 malam, mungkin setelah ini saya langsung cabut, ya kan, untuk mengisi di sana. Mungkin itu saja dari saya. Sudah malam hari ini sudah perkenalan dengan saya, walaupun jauh di hati, jauh di mata, dekat di hati. Ya, inilah Sarno. Ayo kita sama-sama bergandeng tangan, sama-sama bekerja keras, kita wujudkan impian kita masing-masing. Jangan sampai lepas. Dan ini sudah dibuktikan, siapapun kita, latar belakang pun Anda, saya yakin kita semuanya bisa berhasil di 3i Network Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan di semuanya, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam hormat dari saya. Baik, terima kasih Pak Sarno. Saya mohon untuk waktunya, kesediaannya sebentar lagi untuk closing statement. Terima kasih untuk sudah mengisi testimoni pada malam hari ini dan sebuah kisah yang sangat luar biasa yang sudah diceritakan oleh Pak Sarno. Itu sudah menginspirasi kami semuanya bagaimana perjuangannya, ya pelan tapi pasti sampai ke crown, bahkan walaupun perjalanannya agak lambat tapi kita lihat dengan kesederhanaan dari Pak Sarno mencerminkan bahwa bisnis ini begitu sederhana, tapi ketika dijalankan dengan penuh komitmen seperti yang tadi Pak Sarno ceritakan bahwa kita perlu fokus dan komitmen menjalankannya, maka kita pasti berhasil. Baik, sebelum Pak Sarno beranjak dari tempat duduknya menuju ke tempat pertemuan, kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Sarno. Ya, Pak Sarno ya, silakan. Siap. Ya, selamat malam semuanya. Begini saja, ya. Kalau kita fokus dan komitmen, siapapun Anda pasti akan berhasil. Ya. Kenapa? Apa yang sudah saya sampaikan tadi, kenapa kita harus komitmen? Begini saja, gampang saja kalau saya bilang. Seandainya Anda punya orang tua, Anda sebagai anak kecil, hari ini Anda minta pensil kepada orang tua Anda, Bu atau Pak, saya minta pensil hari ini, pensil saya habis. Besok lagi Anda bilang sama orang tua, mungkin ibu Anda atau bapak Anda, Pak, sepatu saya rusak. Padahal pensilnya belum dibelikan, sudah minta sepatu. Hari ketiga minta lagi buku. Hari keempat minta lagi pakaian. Pindah-pindah. Padahal yang pertama pun belum dibelikan. Orang tua Anda pun pasti bingung. Tetapi kalau Anda, saya yakin, Anda fokus kepada orang tua Anda. Hari ini Anda minta, Pak, hari ini pensil saya habis. Saya sudah nggak bisa nulis. Besok belum dibelikan. Besok lagi Anda bilang sama orang tua Anda ibu Anda atau bapak Anda, pensil saya habis Pak atau Bu. Saya sudah nggak bisa nulis lagi. Hari ketiga, hari keempat, dan saya yakin walaupun orang tua Anda tidak punya uang, pasti akan dicarikan pinjaman untuk beli pensil. Tetapi jangan, tadi yang saya bilang tadi, jangan hari ini minta, hari ini, saya yakin nggak akan dibelikan oleh orang tua Anda. Sama halnya kalau hari ini kita bekerja keras dan selalu berdoa, memohon, terus berikhtiar. Dan saya yakin si pemberi rezeki akan memilih Anda, bahwa Anda pantas untuk menjadi orang yang sukses. Itu yang saya rasakan saat ini. Saya hanya berdoa, terus selalu bekerja keras. Inilah hasilnya saat ini yang sudah saya dapatkan. Saya tidak mempunyai pendidikan yang tinggi. Bahkan saya gaptek. Sampai saat ini pun Facebook saya cek nggak ada Facebook. WA saja
saya itu males untuk bales. Untuk pamannya ada WA, nggak bisa bales. Ya bukannya nggak bales, males saja. Tetapi kalau downline saya nelpon miss call, pasti saya telepon ulang. Udahlah, ngomong sebentar jelas sudah selesai. Itu saya. Itu sampai ke Kron pun yang saya terapkan seperti itu. Oke, itu saja mungkin.